Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan dalam iman. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, biarlah kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nats kita kali ini terambil di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang kita butuhkan selama kita bisa bertahan hidup? Tentunya kebutuhan primer, sandang, papan maupun pangan. Itu memang kebutuhan yang paling mendasar yang menjadi ukuran apakah kita sudah layak hidup atau tidak. Karena ketiganya itu maka disebut kebutuhan primer yang utama. Bisakah saudara membayangkan hidup tanpa makan atau tidak punya baju, lalu tidak punya tempat tinggal? Meski mungkin kita bisa bertahan hidup dengan menumpang, tetapi kita tidak bisa selamanya menumpang di rumah orang lain. Tetapi selain ketiga hal tersebut, sandang, pangan, dan papan, Alkitab menyebutkan satu hal lagi yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan menjadi ukuran dari kehidupan seperti apa yang kita jalani, status kita sebagai orang percaya. Alkitab menegaskan kebutuhan tersebut atau hal tersebut adalah tentang iman. Ini yang dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya untuk hidup sebagai orang benar. Paulus dalam suratnya di Roma 1 ayat yang ke-17 tadi, ia menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita semuanya juga, bahwa hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Tanpa iman maka kita tidak akan bisa hidup, itu jelas. Tetapi apa yang digambarkan sebagai iman bukan sekedar berbicara tentang selamat dari lubang jarum saja. Benar, kita selamat oleh kasih karunia Allah. Tetapi lihatlah bahwa iman berperan sangat penting di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Memang kasih karunia sudah diberikan Allah kepada kita. Tetapi ada iman juga yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Dengan penuh kepercayaan bahwasanya Allah telah menyelamatkan hidup kita oleh iman kita kepada Tuhan. Itu bukan usaha kita, tetapi kasih karunia yang sudah dinyatakan dan oleh iman kita kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Artinya, iman sangat menentukan langkah orang untuk menjadi orang benar. Dengan iman ini, maka kita layak di hadapan Tuhan. Nah, ada contoh yang luar biasa. Bagaimana iman ini bekerja luar biasa di Alkitab. Contoh-contoh mereka yang hidup oleh iman. Bahkan tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama sampai 40. Saksi-saksi iman. Bagaimana dengan iman mereka menjalani kehidupan. Mereka itu orang-orang biasa, tetapi lewat iman mereka menjadi orang yang luar biasa, mencapai kemenangan dalam kehidupan mereka. Karena Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitulah penulis Ibrani memulai uraiannya tentang para saksi iman ini. Sebuah definisi iman yang seharusnya mampu mengubah setiap sendi kehidupan kita. Termasuk di dalamnya bagaimana cara kita memandang hidup dan masa depan kita. Jadi iman ini penting sekali dalam kehidupan ini. Tokoh-tokoh Alkitab tersebut, saksi iman tersebut berjalan dalam iman mereka. Masalah ada, tetapi iman mereka yang menentukan atau yang mencapai kemenangan.
di akhir kehidupan mereka. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal yang kita lakukan, kita putuskan atau kita jalani. Sebuah kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangat ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Apakah hidup yang penuh ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang dipenuhi damai sukacita, tanpa tergantung situasi yang tengah dihadapi. Apakah hidup dengan sikap positif atau mudah berburuk sangka? Apakah hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau pamrih? Semua akan bermula dari iman seperti apa yang dalam diri kita. Kebutuhan primer bisa menjamin hidup setiap orang. Tetapi jika ingin hidup berkualitas sebagai orang benar, maka harus bersumber kepada iman. Orang benar, kata firman Tuhan, hidup oleh iman. Sebaliknya orang yang tidak mengindahkan itu akan menjadi orang-orang yang tidak disenangi Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Artinya apa? Meskipun orang Kristen, tetapi mohon maaf tidak beriman, Tuhan itu tidak mengindahkan. Tuhan itu tidak memperhatikan, tidak berkenan. Makanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan harus hidup oleh iman, berjalan dalam iman, dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu sedang bekerja, baik itu sedang sekolah, baik itu sedang bertetangga, apapun yang kita kerjakan harus disertai dengan iman. Jika ada yang bertanya dari mana iman itu bisa timbul, maka Paulus mengatakan pada ayat sebelum ayat bacaan kita hari ini, di dalam Roma 1 ayat yang 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Atau ingat pula di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita bisa tumbuh lewat pendengaran firman Kristus. Artinya ada hal yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita, lewat merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Dari kita membaca, kemudian kita mendengar apa yang kita baca dari firman Tuhan, di situ timbul iman kita. Makanya saya mengajak saudara-saudara semua untuk memiliki waktu-waktu khusus setiap hari. Engkau berdoa, engkau membaca firman Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, sehingga saudara hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara juga bisa mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Dari pendengaran firman Tuhan ini, di situ nanti akan tumbuh iman. Iman ini ya akan menuntun kita menjadi orang benar. Setiap perilaku kita akan berkenan di hadapan Tuhan ketika iman itu timbul dalam perbuatan kita. Sebab hakikatnya iman tanpa perbuatan itu juga mati. Makanya kita tumbuh iman dan juga melakukan iman tersebut. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi jawaban bagi kita semuanya, bahwasanya kita terpanggil sebagai orang percaya, orang benar, harus hidup oleh iman, sehingga kita berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu atas kami. Kami diingatkan kembali bahwasanya sebagai orang percaya, sebagai orang benar, maka hidup kami harus berjalan dalam iman. Dalam setiap tingkah laku tindakan kami, dalam perkataan kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam sosial masyarakat kami, dalam apapun yang kami lakukan harus disertai dengan iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu yang akan membuahkan hasil kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada, tetapi ketika kami menghadapi dengan iman bahwasanya bersama Tuhan kami cakap menangguh segala perkara, maka kami percaya Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat kami.
Urapi setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan mereka, baik masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun itu dalam keluarga mereka, dalam sosial masyarakat mereka. Kami berdoa dalam iman, dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berikan jawaban. Kelepasan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan sudah memberikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.